Mitsubishi Pajero. Gak pakai sport, hey. Ganti-ganti. Nah, ini baru Pajero yang asli. Mitsubishi Pajero. Mungkin nama yang sudah tidak asing lagi di sini karena sudah menjadi SUV idaman bagi warga Indonesia. Tapi masih banyak yang beranggapan bahwa Pajero dan Pajero Sport adalah mobil yang sama. Kenyataannya, keduanya merupakan mobil yang berbeda dan prestasinya pun juga berbeda. Nama Pajero diambil dari seekor kucing yang hidup di hutan Amerika Selatan, yaitu Leopardus Pajero. Kucing ini tinggal di dataran rendah yang kering sehingga cocok sekali dengan habitat asli dari Mitsubishi Pajero ini. Mitsubishi berhasil mengharumkan nama Pajero serta mendapatkan rekor gelar dunia dari Guinness Book World of Record sebagai pabrikan mobil yang berhasil menjuari Rally Dakar sebanyak 12 kali dan berhasil mendapatkan posisi podium sebanyak 150 kali selama 22 tahun dari tahun 1985 sampai tahun 2007, mengalahkan Peugeot yang hanya mendapatkan 78 kali juara podium. Itu sebabnya setiap mendengar nama Pajero tidak bisa lepas dari namanya Rally Dakar karena Pajero lah yang merupakan raja di gurun tersebut. Mitsubishi menjual Pajero di beberapa negara dengan nama yang berbeda. Seperti di Amerika dan Spanyol, Mitsubishi menjual Pajero sebagai Mitsubishi Montero, serta di Inggris sebagai Mitsubishi Shogun. Shogun dilawan. Ngikut. Bukan yang motor itu ya, beda lagi tuh. Sekarang kita flashback ke tahun 1936. Sebelum Perang Dunia Kedua, Mitsubishi sudah mempunyai prototipe mobil yang diberi nama PX33 yang diproduksi untuk mobil sekolah militer di Jepang sana. Tapi sayang tidak pernah diproduksi massal. Sampai terjadinya Perang Dunia Kedua dan 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1953, Mitsubishi sudah berhasil membuat mobil four-wheel drive-nya sendiri yang berbasis dari Jeep Willys dan diproduksi secara massal. Lah, kok bisa bikin Jeep sih? Ya bisa dong. Jadi gini, setelah Perang Dunia Kedua, saat perekonomian Jepang sudah mulai pulih dari perang, Willys yang merupakan pabrik pembuat Jeep mengajak Mitsubishi bekerja sama dengan mengizinkannya lisensi untuk memproduksi mobil CJ3 ke Mitsubishi dan Mahindra. Hitung-hitung promosi juga lah model Jeep ke pasar Jepang agar dapat bersaing dengan Land Cruiser dan Nissan Patrol yang saat itu juga Land Cruiser tuh terinspirasi dari Jeep Willys setelah berhasil dicuri oleh tentara Jepang dan dibuat ulang oleh Toyota. Kalian bisa cek videonya sejarah Land Cruiser di pojok kanan atas ya. Dari kejadian inilah memulai sejarah Mitsubishi memproduksi mobil off-road yang menjadi cikal bakal Pajero di tahun 1982. Singkat cerita, Mitsubishi berhasil menjual CJ3 ini yang diberi nama sama Mitsubishi sebagai Mitsubishi J-Series yang hadir dengan 3 tipe, yaitu short wheelbase, medium, dan long wheelbase. Yang awal produksinya digunakan untuk kepentingan militer Jepang dan dijual untuk masyarakat umum. Kemudian di tahun 1973, di acara Tokyo Motor Show, Mitsubishi memperkenalkan Pajero Concept One yang berbasis dari Mitsubishi J56 yang ditondolin bodinya. Tapi mobil ini ya masih kerasa lah aura Jeepnya, cuman beda nama doang. Sampai akhirnya 6 tahun kemudian Mitsubishi balik lagi ke Tokyo Motor Show dengan membawa konsep baru yaitu Pajero Concept 2 yang sekarang berbentuk targa dan mulai kelihatan nih desain khas buatan Mitsubishi. Sekilas sih mirip sama Jimny generasi pertama, cuma beda di bagian mukanya saja. Sampai akhirnya, di bulan Oktober 1981, generasi pertama dari Pajero diperkenalkan di Tokyo Motor Show yang hadir dalam model sasis short wheelbase 3 pintu yang tersedia varian hardtop dan softtop canvas. Pajero generasi pertama ini yang berkode L040 akhirnya mulai dijual di bulan Mei 1982. Mobil ini menggunakan desain mengotak khas tahun 80-an yang menampilkan aura gagahnya mobil ini sebagai off-roader sejati. Untuk speknya menggunakan sasis leather frame dengan suspensi independen double wishbone, lalu sistem part-time four-wheel drive, dan yang paling unik di bawah joknya itu ada dipasangin pernya lagi. Jadi nyetir tuh makin empuk pas lewati medan yang rusak, jadi makin nyaman buat dikendarai.
Untuk model short wheelbase ini memiliki dua varian mesin, yaitu yang paling kecil adalah mesin 4 silinder SOHC yang berkode 4G63 dengan kapasitas 2000 cc dan torsi 217 Nm yang dapat menghasilkan 137 tenaga kuda, dan mesin yang paling besar yaitu mesin V6 SOHC dengan kapasitas 2006 cc dan torsi 220 Nm yang dapat menghasilkan 137 tenaga kuda. Kedua tipe mesin tadi menyalurkan tenaga ke 4 roda melalui transmisi manual 5 speed atau matic 4 speed. Pajero generasi pertama ini secara resmi menggantikan produksi dari Jeep Delivery Wagon mereka sebagai mobil 4x4 milik mereka yang sebelumnya. Sampai akhirnya setahun kemudian keluarlah model yang long wheelbase 5 pintu dengan tersedianya dua pilihan model, yaitu atap rata dan atap tinggi. Sekarang model long wheelbase ini sudah masuk ke kategori mobil SUV 7 tempat duduk yang juga membawa mesin yang baru, yaitu mesin diesel 4 silinder SOHC yang udah ada turbonya dengan kapasitas 2500 cc dengan torsi 240 Nm yang dapat menghasilkan 103 tenaga kuda. Dalam mempromosikan Pajero ini, Mitsubishi mengiklankan Pajero sebagai mobil keluarga yang bisa diajak kemana aja dengan mengincar seluruh segmen masyarakat yang mencari performa atau kenyamanan. Jadi orang-orang tuh harus memilih Pajero karena saat itu Land Cruiser lagi naik-naiknya angka penjualannya, sehingga Mitsubishi nggak mau sampai kalah saingan sama Toyota. Sampai-sampai Mitsubishi bergabung ke balapan rally yang paling berbahaya dan ekstrim, yaitu Paris-Dakar Rally yang saat itu sedang menggelar balapannya yang kelima. Langkah ini sangat tepat bagi Mitsubishi karena ingin membuktikan bahwa Pajero ini the real off-roader, gak cuma gimmick aja, sehingga Mitsubishi menggunakan Pajero mereka yang model short wheelbase dengan atap kanvas dengan varian mesin yang 2600 cc diikutkan lomba untuk kelas T2 yang merupakan kelas khusus mobil-mobil standar yang 4-wheel drive dan diproduksi secara massal. Intinya mobil di kelas ini nggak boleh dimodif mesinnya, kecuali di bagian keamanan saja. Untuk pembalapnya boleh dimodif-modif. Sampai akhirnya usaha Mitsubishi terbayarkan, walaupun belum menjadi juara untuk musim 1983 ini. Tapi Mitsubishi berhasil finish di urutan 11 dari 385 peserta. Perlu diingat ya, Pajero ini posisinya kan saat itu standar, tapi berhasil masuk ke posisi 15 besar. Itu bukanlah hal yang mudah, dan kita nggak boleh lupa sama pembalap yang ada di balik Pajero saat itu, yang adalah Andrew Cowan. Beliau merupakan pembalap WRC dan juga pendiri dari tim balap Rally Art yang kita kenal sampai sekarang. Lanjut ke setahun kemudian, tepatnya tahun 1984. Mitsubishi masih belum menyerah untuk membuktikan diri di balapan Paris-Dakar ini, dan akhirnya usaha mereka terbayarkan walaupun masih belum menang setelah Andrew Cowan berhasil finish di urutan ketiga dengan Pajero-nya. Dari sinilah aroma-aroma Pajero sebagai rajanya Rally Dakar mulai tercium. Sampai akhirnya di tahun 1985, semua usaha Mitsubishi akhirnya terbayarkan. Karena di tahun ini merupakan kemenangan pertama bagi Pajero di Paris-Dakar Rally ini, yang dikemudikan oleh Patrick Zaniroli yang berhasil finish di urutan pertama, yang kemudian disusul oleh Andrew Cowan di urutan kedua. Hadiah yang manis ya bagi Mitsubishi karena berhasil menduduki posisi pertama dan kedua dengan Pajero-nya. Dari kejadian inilah nama Pajero sudah mulai dikenal oleh banyak orang. 3 tahun kemudian, Mitsubishi menghadirkan dua varian mesin baru ke semua tipenya, yaitu mesin V6 SOHC dengan kapasitas 3000 cc dengan torsi 255 Nm yang dapat menghasilkan 139 tenaga kuda, dan mesin turbo diesel yang kapasitasnya lebih besar lagi yang sekarang menjadi 2500 cc. Sebelum menutup generasi awal Pajero ini, sekarang hanya tersedia 3 pilihan mesin saja, yaitu mesin bensin 2600 cc, V6 3000 cc, dan mesin diesel turbo 2500 cc. Sekarang lanjut ke 3 tahun kemudian, tepatnya di bulan Januari 1991. Tahun 90-an yang merupakan zaman mobil SUV sudah berubah dari mobil alam menjadi mobil keluarga yang mewah. Generasi kedua Pajero ini yang berkode V20 hadir dalam 4 tipe, yaitu hardtop dan softtop untuk model yang short wheelbase dan yang long wheelbase dengan atap semi tinggi atau rata dan atap yang tinggi. Sekarang desainnya sudah makin modern, tidak ada lagi sudut-sudut yang mengotak seperti dulu. Ditambah penggunaan fitur-fitur yang canggih pada zamannya, seperti penggunaan multi-mode ABS dan fitur drive mode untuk mengatur tingkat kekerasan suspensi, serta teknologi baru yang pertama kali dipakai di SUV, yaitu Super Select 4-Wheel Drive yang merupakan fitur gabungan antara full-time dan part-time 4-wheel drive yang bisa menyesuaikan sendiri keempat mode penggeraknya sambil mobil berjalan dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Jadi tidak harus berhenti dulu kalau mau diganti mode penggeraknya. Pokoknya udah canggih lah fitur ini buat tahun segitu. Kemudian di bagian mesinnya sendiri, untuk model yang short wheelbase hanya tersedia varian mesin turbo diesel yang 2500 cc, serta khusus untuk yang long wheelbase menggunakan mesin V6 SOHC yang berkapasitas 3000 cc. Pajero yang V6 dengan atap rata ini menjadi Pajero pertama yang dirakit dan dijual di Indonesia. Makanya desainnya itu familiar karena pernah dicontoh sama salah satu karoseri buat bikin mobil Isuzu Panther Miyabi yang jadi idola mobil diesel di tahun 90-an saat itu, dan pernah main di salah satu film jadul yaitu Si Dul Anak Sekolahan, yaitu mobilnya si Sarah ya. Setahun kemudian, Pajero berhasil memenangkan lagi kejuaraan Paris-Dakar yang menjadi kemenangan kedua bagi Mitsubishi.
Menggunakan Pajero generasi kedua ini yang dikemudikan oleh Hubert Auriol yang finish di posisi pertama, disusul oleh dua Pajero lainnya yang mengamankan posisi kedua dan ketiga. Kejadian ini akhirnya terulang lagi setelah kemenangan pertama Pajero yang sudah mengamankan posisi pertama dan kedua di tahun 1985. Setahun kemudian, Mitsubishi menghadirkan mesin baru dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu mesin V6 DOHC khusus untuk model yang long wheelbase dengan kapasitas 3.500 cc dengan torsi 306 Nm yang dapat menghasilkan 186 tenaga kuda, dan terakhir mesin turbo diesel dengan kapasitas 2.800 cc yang dapat menghasilkan 125 tenaga kuda. Di tahun ini juga Pajero menang lagi yang menjadi kemenangan ketiga bagi Mitsubishi di Paris-Dakar ini yang dikemudikan oleh Bruno Sebi yang finish di posisi pertama. 3 tahun kemudian, varian mesin V6 yang 3000 cc mendapatkan pembaruan di bagian katupnya yang sebelumnya 12 katup menjadi 24 katup, tapi masih tetap berkonfigurasi SOHC dan hadirnya varian 4 silinder dengan kapasitas 2400 cc sebagai versi paling standar dari Pajero, khusus untuk model yang short wheelbase. Akhirnya memasuki tahun 1997 yang merupakan tahun kelahiran dari Pajero Evolution atau akrab kita kenal sebagai Pajero Jackie Chan. Loh kok Evolution? Kan Evolution cuma Lancer bang. Gak gitu dong. Semua mobil bisa jadi Evolution. Namanya aja berevolusi, pasti lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi ceritanya si Pajero Evo ini, Mitsubishi itu ingin punya mobil yang khusus dipakai buat balapan Dakar saja. Karena kan mobil-mobil sebelumnya kan berbasis dari mobil standar. Makanya Mitsubishi bikin Pajero Evolution ini menggunakan model dari Pajero yang short wheelbase. Terus dimasukkan mesin V6 yang kapasitas 3.600 cc yang sudah menggunakan teknologi MIVEC, sehingga dapat menghasilkan 280 tenaga kuda yang disalurkan ke 4 roda melalui transmisi matic 5 speed. Bayangin, tenaga yang sebesar itu dari mesin yang natural aspirated nggak pakai turbo. Karena itulah Pajero Evolution lahir. Nah, syarat untuk ikut Dakar kelas T2 adalah semua mobil balapnya harus ada versi jalanannya minimal 2500 unit. Jadinya Mitsubishi langsung aja tuh bikin Pajero Evolution ini, mau nggak mau, sebanyak 2500 unit. Tapi dari data yang gue dapet itu katanya sekitar 2693 unit yang sudah diproduksi dan cuma ada satu kalau di Indonesia ya. Ciri khas dari Pajero Evo ini adalah bodinya yang lebar karena menggunakan gardan yang lebar ditambah fender dan side stepnya yang bikin ini mobil makin melar. Dan tidak lupa juga spoiler atas yang model sirip dan stiker-stiker rally art yang tersebar di mobilnya. Berkat mobil ini baru aja diterjunkan ke balapan, langsung jadi juara di musim 97 dan mengamankan posisi 1, 2, dan 3 yang dikemudikan oleh Kenjiro Shinozuka yang menjadi pembalap Jepang pertama yang memenangkan Paris-Dakar yang berasal dari luar Eropa. Terbaik emang Pajero Evo ini, sampai ngasih kemenangan lagi di tahun berikutnya yang dikemudikan oleh Jean-Pierre Fontenay yang finish di posisi pertama dan dua Pajero lainnya di posisi kedua dan ketiga, yang artinya sudah 4 kali mendapatkan 3 juara sekaligus. Ditambah baru setahun keluar, Pajero Evo ini sudah 2 kali menang balapan Paris-Dakar. Lalu OP emang di mobil. Lanjut ke tanggal 2 Agustus 1999, memasuki generasi ketiga dari Pajero dengan kode V60. Mitsubishi merombak semua desain Pajero yang sekarang sudah menggunakan sasis monokok yang membuat mobil terasa solid dan makin ceper. Ditambah pertakan mesin dan tangki bensin yang berada di tengah-tengah bodi yang bikin Pajero ini jadi mobil SUV mid-engine. Dan bebannya jadi sama rata antara depan dan belakang untuk mengurangi body roll. Makin enak lagi nih handlingnya dari generasi ketiga ini. Kemudian fitur Super Select-nya masih digunakan untuk Gen 3, malah disempurnakan lagi. Yang sekarang teknologi ini sudah berbasis elektronik, jadinya pengemudi bisa ganti-ganti mode penggeraknya tanpa harus masuk ke giginya dulu, yang kemudian namanya diganti sama Mitsubishi menjadi Super Select 4-Wheel Drive 2. Untuk mesinnya sendiri masih sama seperti dulu, yaitu V6 SOHC dengan kapasitas 3000 cc dan 3500 cc, khusus untuk yang sasis long wheelbase. Sedangkan untuk yang short wheelbase menggunakan mesin diesel 4 silinder turbo dengan kapasitas 2500 cc dan 2800 cc. 2 tahun kemudian, Jutta Kleinsmith menjadi pembalap wanita pertama yang memenangkan balapan Paris-Dakar menggunakan Pajero Evo ini, yang sekarang sudah menggunakan sasis dari Pajero V60 yang short wheelbase. Dengan menggunakan mesin NA V6 3500 cc, ditambah handlingnya yang lebih responsif, Pajero Evo berhasil melahap kemenangan Paris-Dakar 7 kali berturut-turut dari 2001 sampai 2007. Sebelum balapan itu berganti nama menjadi Dakar Rally. Lanjut ke tahun 2003, Pajero menerima mesin baru yaitu mesin V6 3800 cc dengan torsi 349 Nm yang dapat menghasilkan 210 tenaga kuda dan mesin diesel dengan teknologi direct injection yang berkapasitas 3200 cc dengan torsi 351 Nm dan dapat menghasilkan 160 tenaga kuda. Di tahun ini Mitsubishi melakukan perubahan total bagi Pajero Evo karena aturan baru dari Dakar, yaitu penggabungan kelas antara kelas T2 dan kelas T3 yang mengharuskan mobil-mobil produksi berbentuk tubular. Jadinya Mitsubishi ngerubah total tuh Pajero Evo ini yang diberi nama Pajero Super Production Specification dengan kode sasis MPR10 dengan menggunakan sasis dari Pajero generasi ketiga, dan sekarang bagian depannya sudah menggunakan desain baru yang akan menjadi ciri khas dari Pajero yang kita kenal sampai sekarang, dan bagian belakangnya yang sudah membulat.
Tapi untuk mesinnya masih sama, yaitu menggunakan mesin V6 3500cc. Sampai di tahun 2004, Mitsubishi menambahkan kapasitas mesinnya yang lebih besar ke Pajero Evo ini menjadi 4000cc dengan torsi 450 Nm yang dapat menghasilkan 266 tenaga kuda. Dan sejak saat itu, Pajero terus meraih kemenangan sampai tahun 2007. Sekarang lanjut ke tanggal 30 September 2006. Generasi keempat dan generasi terakhir dari Pajero dengan kode V80 diperkenalkan di Paris Motor Show. Generasi ini merupakan penyempurnaan total dari Pajero generasi sebelumnya. Di bagian eksteriornya kembali mengotak, tapi berkesan modern dan mewah, mirip seperti Land Cruiser. Nah, kalau yang Gen 3 itu kan membulat tuh desainnya. Tapi kalau yang Gen 4 ini ya balik lagi ke kotak, tapi sih kerasa mewah ya walaupun dia mengotak. Dan sekarang teknologi Super Select 4-Wheel Drive 2-nya ditambahkan fitur Active Stability Control dan Traction Control serta fitur EBD, dan masih menggunakan suspensi full independent seperti generasi sebelumnya. Untuk varian mesinnya masih sama seperti dulu, yaitu menggunakan mesin turbo diesel 4 silinder yang 2800cc dan diesel 3200cc, serta V6 3000cc, 3500cc, dan 3800cc yang sekarang sudah diberi teknologi MyFact yang menambah tenaganya menjadi 247 tenaga kuda. Semua mesin tadi menyalurkan tenaga ke 4 roda melalui transmisi manual 5 speed atau matic 4 speed. Kemudian di tahun 2012, facelift pertama untuk generasi keempat ini. Hanya bagian eksterior depannya saja dan interiornya yang diperbarui, tapi mesinnya sih tidak ada perubahan. Kemudian di tahun 2015, facelift kedua dan terakhir bagi generasi keempat dari Pajero yang terjadi di bagian depannya yang sekarang mengalami perubahan grill dan bumpernya, tapi tidak ada perubahan lagi di mesinnya. Sampai di tahun 2019, Mitsubishi resmi menghentikan penjualan Pajero generasi keempat ini di Jepang setelah merilis Pajero Final Edition sebanyak 700 unit. Mobil ini hanya fokus ke bagian kosmetik saja. Mesinnya tuh masih belum ada perubahan sampai sekarang, dan resmi diberhentikan untuk seluruh dunia di bulan Maret 2021 kemarin dengan total 3,3 juta unit Pajero terjual dari tahun 1982 sampai 2021 kemarin. Nah, kira-kira itulah sejarah singkat dari asal-usulnya The Real Pajero. Nah, kalau Pajero Sport gimana? Nah, kalau Pajero Sport itu berasal dari generasi ketiga Mitsubishi Triton yang dijadikan midsize SUV yang pakai nama Pajero dari tahun 1996 sampai sekarang, dan sudah ada 3 generasi yang keluar dari Pajero Sport ini. Dan sejak generasi kedua dari Pajero Sport mulailah menggunakan desain dari Pajero Evo yang tahun 2003 itu yang kita kenal sampai sekarang. Dan untuk mesinnya yang ada di Pajero Sport itu juga sama kayak pakai sama The Real Pajero, cuman beda ukuran bodi saja dan masih pakai sasis leather frame. Kemudian Mitsubishi menjual Pajero Sport ini kebanyakan di negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kalau di Amerika sama Inggris tuh kurang laku lah Pajero Sport ini. Kira-kira itulah sejarah singkatnya dari Pajero Sport ini. Semoga setelah nonton video ini kita bisa bedain lah antara Pajero dan Pajero Sport. Karena sedih aja lihat mobil yang berprestasi malah dimatiin sama Mitsubishi. Dan di Indonesia itu nama Pajero dalam tanda kurung yang sport ya sudah rusak namanya gara-gara supir yang arogan. Ya kalian tahu sendiri lah, sedih gitu liatnya. Kayaknya segini aja dulu yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Jika ada info yang salah bisa kalian tambahin di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.